Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatuhu wa salamuhu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari pengajian kita, kaji kita pada malam hari ini kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga dengan barakah Ummul Kitab Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita semua, segenap keluarga kita, orang-orang tua kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tambah rahmat dalam kuburnya. Kita yang masih hidup mudah-mudahan Allah tambah keberkahan hidup ini. Al-Fatihatu ila ma salaka nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruh Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Kasim Was'ari wa Syekh Adlan Ali wa Kiai Haji Ishaq Latim wa Kiai Jubaidi Muslih. Usulihim wa furu'ihim anna Allah yataghashahum birrahma wal maghfirah. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wallajibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawim minal awali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa li maqasidana waghfir wala yadhikar Rasulullahi ja'uka bi idil karimu tajalla bithmi muntakimi. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ya wasi'al. Selawat bil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abda wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi
wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa nafa bihi fi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wa fil khabari annallaha azza wa jalla fi kulli jum'atin sittatu mi'ati alfin itqi minan nar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata yaumal jum'atin aw lailatil jum'ati katabalahu ajru syahidin wa waqa fitnatal qabri wallahu a'lam bisawab. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik dan hidayahnya. Allah perkenankan kita semua dapat melakukan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Kita sambung dengan melakukan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yaitu menghidupkan sunnahnya berupa talabul ilmi. Semoga seluruh rangkaian kita, ibadah kita pada malam hari ini Allah terima dengan ridhonya, amin ya rabbal alamin. Sedap jamaah sekalian yang saya muliakan, lanjut kaji kita pada kitab Buraqil Ubudiyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kita pada kesempatan ini berbicara tentang keistimewaan hari Jumat. Karena di dalam agama kita ada hari raya yang sunnah, ada hari raya yang wajib. Hari raya yang wajib yaitu yang Allah berikan hanya kepada umat Nabi besar Muhammad SAW, yaitu hari Jumat. Adanya seminggu sekali. Ini seluruh aktivitas kebaikan yang kita lakukan pada hari Jumat ini pahalanya lebih ketimbang dengan hari-hari lain. Ada hari raya yang hukumnya sunnah, yang kita ini sangat semangat sekali. Hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Orang biasanya yang bertajayin menggunakan baju-baju yang baru, baju-baju yang bagus, yang baju jarang keluar dipakai, itu hanya pada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Padahal hari Jumat itu juga merupakan hari raya, yang merupakan hari rayanya hukumnya wajib. Ya, jadi hari raya mingguan itu hari raya Jumat. Saya punya cerita, itu seorang guru dari Cirebon yang bernama dari Cirebon. Itu beliau kalau setiap hari Jumat ketika melaksanakan sholat Jumat itu pakaian yang terbagus, pakai udeng-udeng, pakai jam 2, baju putih, pakai gamis. Tapi sholat sehari-hari paling pakai baju koko, paling pakai baju batik, pakai sarung, pakai peci hitam. Tapi ketika hari Jumat, beliau memuliakan hari itu dengan begitu mulia. Yang biasanya santri makannya tahu tempe, tapi hari Jumat itu dikasih makan yang enak karena memuliakan hari Jumat. Pakai pakaiannya juga gamis, pakai udeng-udeng, pakai itu. Namanya Kiai Idris Kamali. Mantranya daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau itu setiap hari Jumat begitu memuliakan hari Jumat. Maka ada tradisi kita di masyarakat kita di hari Jumat ini, di mana-mana masjid ada yang namanya sedekah Jumat. Orang memberi makan kepada jamaah yang sholat di masjid di hari Jumat. Kenapa itu dilakukan? Karena menjaga kemuliaan, keutamaan daripada hari Jumat. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala sayang juga kepada umat Nabi Muhammad? Selain diberikan hari raya yang wajib di hari sebulan seminggu sekali, setiap bulannya di hari Jumat, ada juga fasilitas yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Wa fil khabarin annallaha azza wa jalla, di dalam sebuah hadis sesungguhnya Allah taala bi kulli jum'atin sittatu mi'ati alfi itqi minan nar. Pada setiap hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya yang beriman sebanyak 600 orang dimerdekakan dari api
neraka. Kalau orang itu masih ada iman. Jadi seluruh umat Nabi Muhammad nanti itu seluruhnya akan dimasukkan surga oleh Allah. Tapi kalau ada yang kotor-kotor, itu Allah cuci dulu. Di mana tempatnya? Di neraka. Mudah-mudahan kita tidak sampai dicuci oleh Allah. Dengan rahmat Allah, dengan syafaat Nabi bisa menempati surganya Allah. Nah, kalau orang yang kotor itu, setiap hari Jumat Allah memberikan gerasi. Presiden kan ada tuh setiap 17 Agustus memberikan gerasi apa? Bagi orang-orang yang masuk penjara, dia bagus kelakuannya, bagus pergaulannya, diberikan keringanan yang seharusnya 5 tahun jadi 4 tahun, dimerdekakan, dikeluarkan dari penjara. Begitu juga Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada umat Nabi Muhammad. Setiap hari Jumat kalau ada umat Nabi Muhammad berdosa sebanyak 600 orang, Allah bebaskan dari api neraka karena memuliakan hari Jumat. Maka kita sebagai umatnya haruslah kita itu senang, berbahagia dengan datangnya hari Jumat. Kita punya pakaian, kita bersih-bersih dulu, kita menggunakan baju yang terbaik, pakaian yang terbaik. Jangan baju yang biasa kita pakai untuk kerja sehari-hari, kita pakai hari Jumat. Kalau kita kerja di kantor barangkali bawa pakaian ganti, ya kita ganti, mungkin bawa baju koko. Biasanya kita kerja barangkali kerja di jalan, jadi Gojek atau GrabCar, itu di hari Jumat usahakan bawa pakaian ganti yang baik, yang menurut kita terbaik kita pakai untuk sholat Jumat. Karena itu bagian daripada memuliakan hari Jumat. Apalagi jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi, Allah memerdekakan 600 orang dari api neraka karena kemuliaan hari Jumat. Yang kedua, waman mata yaumal jum'atin aw lailati jum'atin katabalahu ajru syahidin. Siapa orang yang meninggal dunia di hari Jumat atau malam Jumat, maka dicatat bagi orang tersebut mati syahid. Amin. Jadi meninggalnya hari Kamis atau hari Jumat. Kapan itu dihitung yang termasuk bagian malam Jumat? Ba'da maghrib. Sampai kapan? Sampai mau datangnya hari Sabtu. Hari Sabtu yaitu asar, itu termasuk bagian daripada hari Jumat. Jadi berbahagialah bagi saudara-saudara kita yang Allah wafatkan di hari Jumat. Cuman kita nggak bisa pesen. Ini ketentuan Allah. Tapi minta boleh, minta kepada Allah boleh, minta diwafatkan di hari Jumat. Mbah Mun, Kiai Maimun Zubair, itu beliau selalu bertawassul, bersolawat kepada Nabi dengan wasilah Khadijatul Kubra. Ya, itu minta dimakamkan di kuburan Makkah. Maka dengan izin Allah dan keridhaan Allah, Mbah Mun meninggal di kota Mekah. Ini doa. Jadi doa itu kalau kita minta kepada Allah dengan yakin, dengan istiqamah, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Jadi orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat akan mendapat pahala bagaikan orang mati syahid. Langsung kuburnya dijadikan oleh Allah, yaitu rahmatku kubur. Allah jauhkan dari adabku kubur. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman surga, dan Allah jauhkan daripada siksaku kubur kalau orang meninggal di hari Jumat. Wawakko dan menjaga Allah orang tersebut fitnatal qabri, daripada siksaku kubur. Di hari Jumat itu jamaah sekalian, kita punya orang tua, kita punya leluhur. Kalau sore itu mereka datang ke kita, cuma kita nggak lihat, cuma kita nggak tahu dia hadir ke rumah kita, ngelihat anaknya,
lihat cucunya, ngelihat orang yang nempatin rumahnya, dilihat tuh. Dulu saya punya rumah di Pondok Cabe, saya jual. Nah dilihat, dia datang ke situ, tahu-tahu yang nempatin orang ahli ibadah. Dia disebut namanya, dikirimkan Al-Fatihah, dia senang kembali ke dalam kuburnya. Dia datang ke keluarganya, datang ke anak cucunya, dibacakan Al-Fatihah, disedekahkan yang pahalanya ditujukan kepada mereka. Mereka bahagia kembali ke dalam kuburnya. Jadi kalau orang sudah tiada itu, sunnahnya kita pertama, kita sunnahnya itu bersedekah untuknya. Misalnya hari Jumat kita ada acara yasinan di masyarakat, kita kasih makanan, ya Allah, mudah-mudahan ini jadi amal saya dan amal soleh orang tua saya. Niatin itu. Kalau kita, nah dapat pahala untuk siapa? Kita dapat, orang tua kita dalam kubur dapat rahmat. Tapi kalau kita niat sedekah aja, ya dapat cuma kita aja. Saya sedekah aja. Tapi kalau kita niatin untuk orang tua kita, untuk kakek kita, itu atau akan sampai pahalanya. Apalagi doa tuh yang malam Jumat kita ratiban, kita yasinan, itu lengkap kan? Ada yasin, ada istighfar, ada al-ikhlas, kita baca. Kita niatkan kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini rangkaian doa, rangkaian Al-Quran yang saya baca di malam Jumat ini Allah sampaikan untuk keluarga saya yang sudah nggak ada. Allah sampaikan. Nggak bisa sedekah, nggak bisa baca Quran yang lebih panjang, zikir yang lebih panjang, walau bifatil hatil kitab, walaupun cuma surat Al-Fatihah. Jadi kalau habis sholat itu jangan pernah lupa baca Al-Fatihah untuk orang tua kita atau leluhur kita yang sudah kembali kepada Allah. Jadi yang paling ringan membaca surat Al-Fatihah. Syukur-syukur bisa semua. Sedekah bisa di hari Jumat atau di malam Jumat. Baca Quran, baca tahlil, marhabanan yang pahalanya kita tujukan untuk mereka, kita bisa. Dan juga bisa sedekah makanan atau juga membaca Al-Fatihah untuk orang-orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Kalau orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat itu, Allah bebaskan dari azab kubur dan dijadikan meninggalnya mati syahid. Wa fi yaumil jum'ati sa'atun muhibbatun ahfallah ta'ala la yuwaffiquha la yusaddifa abdun muslimin yas'alullah ta'ala tilka sa'ah hajat min hawaijid dunya min hawaijid din wad dunya illa altahu iyaha. Siapa orang yang hari Jumat itu memperbanyak doa, memperbanyak minta kepada Allah, Allah akan kabulkan doa-doanya. Kita itu sering ya, tadi ketika kita awal buka pengajian di selawat burdah tadi kita tutup, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, matikan kami dalam keadaan yang meninggal yang baik. Itu ada usaha yang harus kita lakukan agar meninggalnya kita termasuk meninggal yang husnul khotimah. Lalu amalan apa yang bisa kita lakukan agar hajat kita dikabul oleh Allah, meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah? Nabi sampaikan yang pertama, ini mudah, cuma meliharanya rada susah. Apa itu yang pertama? Dawamul hudu, senantiasa punya hudu. Mau kerja punya hudu, mau tidur dalam keadaan hudu. Lalu bagaimana kalau kita bawa kendaraan? Di kendaraan hudu kita batal. Bagaimana? Kita sudah niat dari rumah dawamul hudu, maka dicatat amaliah kita niat yang pertama. Dari rumah kan kita sudah punya hudu tuh. Bawa kendaraan, pas tahu-tahu di kendaraan kita nggak bisa wudu, sudah batal wudu kita. Nah nanti ketika kita sampai di tempat mana kita kerja, di mana tempat kita usaha, kita wudu.
maka itu bagian daripada orang yang dawamul hudu, senantiasa memelihara hudu. Jadi orang yang biasa memelihara hudu, Allah akan wafatkan, akan meninggal dunia orang tersebut dalam keadaan husnul khotimah, mati yang baik. Ya, kita usahakan niat, walaupun dalam perjalanan kita wudu, umpama kita dari Gandul kemari itu punya wudu, tahu-tahu di jalan batal, jadi saya sampai sini wudu lagi, itu sudah termasuk bagian dawamul wudu. Ya, jadi di awalnya kita niat dawamul wudu, setelah batal kita wudu kembali, itu nama termasuk bagian dawamul wudu. Mau tidur dawamul wudu, ya mau apa saja dawamul wudu dalam keadaan punya wudu. Yang kedua, orang yang bisa wafat meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, meninggal yang baik, yaitu yang kedua intidorus sholah ila sholati, menunggu waktu sholat sampai datang waktu sholat. Kapan itu waktu yang biasa kita tunggu datang waktunya? Antara maghrib dan isya. Ba'da subuh sampai datang waktunya isyraq. Itu ba'da maghrib sampai isya usahakan jangan pulang dari masjid. Jangan usahakan pulang ke rumah. Karena kalau di rumah ya syukur-syukur sih baca Al-Quran, syukur-syukur sih pegang tasbih. Tapi umumnya kita kalau di rumah pulang dari maghrib ke rumah, kira-kira baca Quran apa pegang remote nih? Sinetron. Ambil remote, nggak ambil tasbih. Tapi kalau kita di tempat ibadah, di tempat majelis taklim, di musola, minimal sampai datangnya waktu isya kita duduk di masjid baca Al-Quran. Nggak bisa baca Al-Quran, ganti baca istighfar. Nggak baca istighfar, baca sholawat, atau baca apa saja yang baik-baik di tempat ibadah sampai datangnya waktu sholat. Lama nggak sih ya antara maghrib sama isya? Sedikit, paling 45 menit ya. Kita pulang juga baru sampai rumah sudah datang waktu isya. Ya syukur-syukur kita baca kitab, kajian, walaupun cuma sebentar, itu pahalanya lebih besar daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ya, jadi nunggu waktu sholat ke waktu sholat, yaitu antara maghrib sampai isya, diisi dengan bermacam-macam ibadah. Kalau kita sudah capek barangkali sambil datang menunggu wudu mau ngomong yang lain, keluar dari tempat ibadah masjid barangkali di Serambi, mungkin mau ngomong bisnis, silakan keluar dari ruang di mana tempat kita sholat, manfaatkan Serambi masjid. Jangan kita berbicara masalah dagangan, masalah apa di dalam di masjid. Boleh bicara, tapi di Serambi masjid, seperti itu. Itu akhlaknya ketika kita berada di masjid. Jadi intidharus sholah ila sholah, nunggu waktu sholat ke waktu sholat. Yang kedua yaitu kapan lagi kita nunggu waktu sholat, intidharus sholah ila sholah. Yang kedua ini ba'da subuh sampai datang waktu isyraq. Waktu isyraq jam berapa? Waktu syuruk jam 6 seperempat ya. Jam 6 seperempatan itu udah waktu syuruk. Dari habis sholat berjamaah, bagi kita yang tidak punya kepentingan lain, barangkali kerjanya berangkatnya siang atau buka tokonya rada siang, tunggu sampai datang waktu isyraq, waktu syuruk sampai jam 6 seperempat. Sambil nunggu datangnya waktu isyraq, baca Al-Quran, baca Al-Waqiah, baca Tabarok, baca sholawat, baca istighfar. Selesai masuk waktu isyraq, sholat isyraq baru pulang. Itu juga sarana kita untuk mendapatkan wafat yang husnul khotimah, mati yang baik, mati yang diinginkan, dicipta-ciptakan oleh seorang muslim. Ya, itu yang pertama. Nah, bagaimana dengan waktu maghrib sampai asar, zuhur sampai asar? Ya minimal kalau sudah berkumandang waktu azan, kita sudah berangkat menuju musola atau masjid. Syukur-syukur mendapatkan yang namanya azannya muadzin. Tadi nih, kayak kita datang di sini baru
Waktu masuk waktu maghrib kita sudah di masjid, itu namanya mendapatkan waktunya adzan muadzin. Emang perbuatannya ringan, tapi jaga istiqomahnya yang berat. Bener Pak? Berat ya nunggu mendapatkan adzannya muadzin di masjid. Susah itu. Aku pribadi juga susah. Seringan kita adzan baru jalan dari rumah. Padahal waktunya leluasa, tapi kita entar dulu dah. Ini TV-nya masih rame atau yang lain masih bagus. Itu pada nunggu adzan, ketika muadzin berkumandang kita sudah di masjid, itu merupakan syarat ketika kita meninggal dunia Allah akan berikan kita yang meninggal husnul khotimah. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kita ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, yang ketiga sholatul jamaati. Sholat itu dilakukan berjamaah. Syukur-syukur di masjid, syukur-syukur jamaahnya di musola. Kalau memang kita nggak bisa ke masjid, nggak bisa ke musola, berjamaahlah dengan anak, dengan istri, dengan cucu di rumah. Ya usahakan berjamaah. Ya kalau kita deket sih di Masjid Baitur Rahmah kan deket ya. Usahakan jamaahnya ke masjid. Karena setiap langkah kaki kanan kita yang melangkah itu mendatangkan rahmat Allah, yang kiri yang mengikuti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatnya jalan menuju tempat ibadah, yang kanan melangkah mendatangkan rahmat Allah, ampunan dosa, yang kiri dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah. Itu kalau mau meninggal artinya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, sholat berjamaah. Ya, ini kita kerjain semua apa ya? Alhamdulillah ya. Cuman istiqomahnya susah. Itu tadi nunggu waktu dari maghrib sampai isya nggak pulang, itu susah juga. Bayangkan kita pulang. Lain lagi kalau di rumah barangkali ada anak-anak ngaji, kita pulang karena ada kewajiban yang sama-sama syar'i. Kalau nggak ada kebutuhan yang lain, ayo kita tunggu waktu isya di masjid dengan kita isi dengan bermacam-macam ibadah, dengan zikir, dengan sholawat, dan begitu juga subuh. Kalau kita nggak punya aktivitas yang lain, hanya kegiatan di rumah, tunggu sampai datangnya waktu isyraq. Nah itu termasuk bagian tanda-tanda orang yang ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Yang ketiga yaitu sholat berjamaah. Yang keempat birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Segala amal ibadah apapun pasti kuncinya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga berbakti sama orang tua. Kalau 3 hal kita bisa jaga dengan baik, maka hajat dunia kita dipermudah oleh Allah. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dikumpulkan sama orang-orang baik. Kuncinya adalah birrul walidain, berbakti sama orang tua. Lanjut lagi, kita lanjut kaji kita. Wa qala ba'duhum sa'atul ijabati pin akhirih li'anna Allah ta'ala khalaqal Adam alaihi salam ba'dal asri. Jadi waktu-waktu yang sangat diijabah doa kita di hari Jumat itu yaitu antara duduknya si khotib. Jadi itu ketika khotib itu duduk antara 2 khutbah, dia khutbah itu kita disuruh memperbanyak minta kepada Allah, karena itu waktu-waktu yang sangat diistijabah doa kita. Jadi ketika si khotib itu duduk 2 khutbah, duduknya yang rada lama. Bagaimana kisaran si khotib itu duduknya rada lama? Yaitu membaca surat Al-Ikhlas. Jadi dia duduk nih, Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na bi wa iyyakum bi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innal ghafurur rahim. Duduk tuh si khotib.
apa yang dibaca oleh si khotib itu sunnahnya oleh Imam Al-Ghazali membaca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu shamad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung ditambah dengan apa? Tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baru diri lagi. Jadi kadar lamanya si khotib duduk dua mimbar itu bacaan surat Al-Ikhlas dan bacaan tasbih. Si Bilal yang menunggu si khotib duduk itu baca apa? Kita. Si Bilal ini sebagai komando membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim radallahu tabaraka ta'ala an kulli sadatina Rasulillah ajmain. Nah, kita sebagai jamaah di situ di hari Jumat waktu yang sangat utama ketika kita minta kepada Allah. Di situ tuh hari Jumat. Tapi kebanyakan kita jujur ya, itu kalau duduk antara dua khutbah si khotib, bayangkan kita melek apa tidur ya? Paling enak emang tidur di hari Jumat. Ya, hari Jumat itu kita apa ya? Pules, benar-benar pules. Tapi ketika ibadallah innallaha ya'idukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar aqimis shalah. Bangun enggak kita? Bangun. Kuping kita denger enggak? Denger. Itu kita ya rata-rata ya. Iya. Jarang yang apa yang disampaikan khotib kita itu kita penuh menyimak. Ya. Ini kembali kepada rukun ketika kita agar Jumat kita nggak batal. Boleh seperti itu ya tidur, tapi jangan tidurnya ditunjang begini nih. Atau ini diangkat. Ini nanti bisa keluar sesuatu dari tubuh kita. Kalau tidurnya ya tidur begini nih, seperti biasa. Jangan ditunjang. Ada nggak orang sholat Jumat tidurnya? Ininya ditunjang. Itu membatalkan sholat Jumat ya wudhu lagi. Iya. Usahakan kalaupun kita merem, syukur-syukur walaupun merem kupingnya bisa mendengar apa yang disampaikan oleh khotib. Tidurnya dalam keadaan tenang tumanina, jangan tidur ditunjang atau kakinya selonjor atau kakinya diangkat. Itu kan padahal cuma 20 menit ya, 15 menit sampai 20 menit. Tapi kita bisa tidur pules. Coba di rumah. Susah. Tapi kalau di masjid paling gampang itu di hari Jumat. Padahal itu waktu-waktu yang mana kalau kita berdoa kepada Allah, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu yang sangat istijabah. Malam Jumat waktu istijabah, tapi paling utama waktunya antara dua khutbah. Minta hajat akhirat, minta hajat dunia, di situ kita minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalia apa lagi yang kita persiapkan ketika menghadapi hari Jumat? Agar doa-doa kita diijabah oleh Allah, sunnahnya di hari Jumat itu sebelum berangkat sholat Jumat, kita kalau punya keluarga, punya orang tua yang masih ada, kita silaturahmi di hari Jumat. Memberikan sesuatu yang menyenangkan, baik itu berupa materi atau kabar yang baik kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah tiada, disunnahkan kita untuk ziarah di hari Jumat sore. Ya, di hari Jumat sore sampai sebelum datangnya sholat Jumat. Berarti jam berapa sampai jam berapa, Pak? Sebelum datang sholat Jumat. Jam 11 ya? Iya, dari ba'da asar hari Kamis, mau ba'da isya, mau tengah malam, mau pagi, silakan ziarah ke makam orang tua kita, makam keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah. Itu sunnahnya di hari menghadapi hari Jumat. Kita dianjurkan memperbanyak silaturahim kepada orang tua kita, keluarga kita yang masih hidup, dan juga ziarah ke makam orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah. Saya sampaikan kembali adab ziarah kubur agar yang dalam kubur dapat rahmat, kita yang masuk
yang ziarah kubur juga diampuni dosa oleh Allah, harus ada adabnya. Seperti kita adab masuk masjid, seperti kita adab masuk musola, memakai pakaian yang sopan, nutup aurat dalam keadaan punya wudu. Datang ziarah ke kubur mendoakan, bukan meminta kepada kuburan. Meminta kepada kuburan itu hukumnya musyrik, syirik, menduakan Allah, malah dosa besar. Kalau kita ziarah ke makam orang-orang soleh, para ulama atau guru-guru kita, setelah kita tahlil, setelah kita baca doa, kalau kita meminta kepada Allah, ya Allah, kabulkan hajat-hajat hamba sebagaimana engkau kabulkan hajatnya orang soleh, ulama ini di tempat ini. Bahasanya itu namanya tawasul. Ya Allah, kabulkan permintaan hamba sebagaimana engkau kabulkan permintaan orang soleh di tempat ini. Jadi mintanya kepada Allah. Jangan ya Allah, Mbah, mudahkan urusan saya, Mbah. Saya besok mau nikahkan anak saya mau nyunatin cucu saya, minta sama si Mbah. Ini namanya menduakan Allah, termasuk bagian daripada syirik. Beda tipis ya. Meminta kepada Allah sama minta kepada kuburan. Kalau minta kepada Allah, ya Allah, kabulkan hajat-hajat saya yang baik-baik sebagaimana engkau kabulkan hajat-hajatnya orang-orang tua saya atau guru-guru saya yang ada di tempat ini. Mintanya kepada Allah. Nah, bagaimana adabnya agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ziarah kubur? Selain kita menutup aurat, selain kita punya wudu, kita ketika masuk ke areal pemakaman itu baca doa. Doanya sering saya sampaikan, pernah saya sampaikan di kitab Tanqul Qaul itu dijelaskan. Seperti kita selesai sholat, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun qayyumun la yamut biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi ketika kita masuk nih areal pemakaman, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Langsung kita jalan tuh ke area pemakaman. Nah, baca doanya itu la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun qayyumun la yamut biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu lengkapnya. Tapi kalau nggak hafal seperti itu, boleh kita baca seperti kita zikiran sholat. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Boleh 3 kali, boleh 4 kali, boleh 5 kali, sampai kita sampai ke areal pemakaman. Ini mohon maaf para jamaah sekalian, kalau ada saudara kita dimakamkan, usahakan anak kita, istri kita yang perempuan jangan ikut ke pemakaman. Kalau nganter sampai gerbangnya boleh, tapi ketika dia masuk ke areal pemakaman itu akan terjadi yang namanya fitnah. Ada kalinya kan perempuan gampang nangis ya, nangis. Apalagi kalau yang nangis masih muda. Ada laki-laki ikut ngantarkan ke pemakaman akan ngomong, itu istrinya si itu ya yang tadi meninggal ya, cakep juga ya, besok jadanya gue datengin. Nah itu kan akhirnya terjadi fitnah. Yang pakaiannya juga ada kalanya cuman kenceng ketat. Akhirnya si laki-laki bukan niat menguburkan si mayit, malah ngelihat si janda yang ditinggal mati. Nanti kalau sudah selesai dikebumikan, orang-orang sudah pada pulang, keluarganya, anak cucunya mau ziarah silakan. Ya karena tidak terjadi fitnah. Tapi kalau sampai terjadi ada kata-kata gitu, ini jandanya siapa ya ini ya? Cantik juga ya. Anaknya berapa ya? Umurnya berapa tuh janda ya?
Iya, cep jangan nangis katanya. Itu akhirnya terjadi bukan malah dapat rahmat si keluarga yang meninggal dunia gara-gara seperti itu. Bukan perkara dosa tapi dilarang oleh agama ya. Usahakan nanti ibu-ibu kalau ada yang muda meninggal dunia, terus perempuan itu masih jandanya masih cakep lagi. Kalau nenek-nenek barangkali udah nggak ada yang lirik. Ini kalau yang muda usahakan jangan ikut ke areal pemakaman, akan menimbulkan yang namanya fitnah. Jadi di hari Jumat itu kita sunnah mulai hari Kamis sore sampai sebelum datangnya Jumat dianjurkan silaturahmi kepada orang-orang tua kita yang masih hidup. Kalau orang-orang tua kita, keluarga kita yang sudah tiada, disunnahkan kita untuk ziarah kubur. Mulai ba'da asar sampai sebelum datangnya waktu sholat. Yang kedua, disunnahkan waktu yang sangat istijabah, doa kita yang sangat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala antara duduknya dua khutbah si khotib. Berapa lamanya itu si khotib duduk? Kisaran membaca surat Al-Ikhlas 1 kali dan membaca tasbih sebanyak satu kali. Nah, kita sebagai makmum yang hadir sholat Jumat, ketika khotib duduk dua mimbar itu membaca Al-Ikhlas dan juga membaca tasbih, kita disuruh minta kepada Allah baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan itu waktu yang sangat istijabah, sangat dikabulkan doa oleh Allah, dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, urusan dunia kita Allah kasih mudah, urusan akhirat kita mudah-mudahan Allah iringi dengan ampunan, anak-anak kita, keluarga kita mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, cucu anak yang kita miliki mudah-mudahan indah dipandang mata, menjadi generasi yang solihin dan solihat, amin ya rabbal alamin. Jadi kaji kita pada saat ini sampai kepada hari Jumat tentang keutamaan meminta dan berdoa di hari Jumat, yaitu antara duduknya dua khotib. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Barangkali dari apa yang saya sampaikan ada ingin yang disampaikan, silakan. Yuk. Ya, silakan. Ada yang datang ke rumah, artinya umumnya ya, keluarnya yang datang ke rumah yang meninggal. Iya. Iya kan ya. Iya. Nah, itu datang terus kembali lagi ke kuburan. Iya. Ya kan. Nah, kita berpikir ini, setiap yang mati dari datangnya dari Allah kembali kepada Allah. Iya. Kembali kepada Allah atau yang kembali kepada kuburan itu siapa? Apanya? Iya. Iya. Nah, terus ada lagi ya ayat Tuhan suruh mu'minat Iji. itu artinya apa? Iya. Artinya jiwa-jiwa yang tenang. Iya. 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 Iya, baik. Iya, baik. Iya. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, orang mukmin itu umat baginda Rasul Muhammad SAW, kalau iman mereka bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, ketika mereka dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ambil seperti rambut kita jatuh ke bejana adonan sagu yang muda. Allah panggil dengan panggilan indah dari ujung kaki sampai terus ke dada sampai ke terakhir tenggorokan dengan panggilan bahasa Al-Qur'an. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu yang penurut, kembalilah kepadaku, masuklah ke dalam surgaku. Allah jadikan kalau orang seperti ini meninggal dunia
dunia, maka dalam kuburnya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bagian daripada itu. Jadi orang mukmin yang imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, itu Allah panggil. Nah, tandanya bagaimana? Ketika dia meninggal dunia, di keningnya keluar keringat, wajahnya kelihatan tersenyum seperti orang tidur. Itu termasuk bagian orang yang meninggal namanya mutmainnah, yang tadi saya katakan namanya husnul khotimah. Nah, kalau mereka meninggal dunia dalam kuburnya dapat rahmat, dalam kuburnya Allah jadikan taman daripada taman surga, itu mereka silaturahmi, nyambang menyambang datang. Karena di dalam rumahnya dia dapat ketenangan, dalam kuburnya dapat rahmat Allah. Dia datang hari Kamis, malam Jumat tuh, Kamis sore dia datang ke rumah, ngelihat anaknya, ruhnya yang lihat. Ya, ruhnya yang lihat, bukan jiwanya, tapi ruhnya yang lihat. Cuman kita nggak ngelihat. Dia lihat cucunya, liatin orang yang nempatin rumahnya. Dia pada saat itu kalau kita berbuat baik, kalau kita bersedekah, kalau kita mendoakannya, dia juga doa buat kita. Cuman kita nggak dengar. Itu diterangkan kitab Dakwahul Akhbar. Apa doanya orang yang memperoleh kesenangan dalam kubur? Nyambangi keluarganya, nyambangi saudara-saudaranya yang ngirimin doa. Doanya Allahumma gfir lahum wastur uyubahum waqdi hawaidahum. Ya Allah, anak saya, cucu saya, saudara saya, tetangga saya, orang-orang yang menempati rumah saya berdoa untuk saya, Allah ampunkan dosanya, tutup segala kejelekannya, kabulkan hajat-hajatnya. Ini doa orang yang berada dalam kubur ketika kuburnya dapat rahmat, ketika kuburnya Allah jadikan taman daripada taman surga. Yang nyambangi itu ruhnya. Terus kita ada pernah gini, datang itu seperti bapak kita atau seperti kakek kita, diam. Itu bisa juga jin menyerupai itu. Tapi kalau yang datang pasti keterangannya dalam hadis adalah ruhnya yang pasti. Nyambangi kita adalah ruhnya. Karena ruh itu ketika dicabut oleh Allah, Allah ambil sampai ke Lauhil Mahfuz. Kalau dia dapat rahmat, Allah izinkan untuk melihat tubuhnya dalam kubur. Nanti kubur dapat rahmat. Jadi kalau yang datang ke rumah kita, yang nyambangi kita itu adalah ruh-ruh keluarga kita, saudara kita yang telah pulang ke rahmatullah. Kalau yang datang Nabi Muhammad SAW, ya gogotan au namaman, kita dalam keadaan melek, antara tidur dan melek, atau dalam keadaan mimpi, yang datang Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad. Karena setan, jin nggak bisa nyerupai itu. Tapi kalau yang lain bisa juga dia, bisa juga jin. Tapi kalau ruh yang datang nyambangi kita di hari Kamis, malam Jumat, yaitu datang ke rumah kita, memang ada keterangan dari Nabi SAW. Jadi bagi saudara-saudara kita yang dapat rahmat dalam kuburnya, dia bisa silaturahim, nyambangi keluarganya yang ada di dunia. Kalau keluarganya mendoakan mereka, berbuat baik kepada mereka, mereka akan mendoakan kita yang masih hidup. Berupa apa? Ampunkan dosanya, tutup aibnya, dan kabulkan hajat-hajatnya. Seperti itu. Itu keterangan di dalam kitab Dakwahul Akhbar. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Mudah-mudahan Allah pelihara iman Islam kita semua, dan mudah-mudahan kita dapat menjaga amaliyah memuliakan hari Jumat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mu'jatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair waj'alna min akhlil khair wa waffiqna ilal khair wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Maafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.